hijrah ke Madinah dan masuk Islam pada perang Khaybar. Kemudian setelah itu beliau mulazamah dengan Rasulullah, tujuannya adalah agar mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Rasulullah. Artinya sahabat Abu Hurairah ini adalah termasuk spesialisasi sahabat Abu Hurairah adalah berkaitan dengan hadis. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah sendiri itu orang yang selalu mulazamah, selalu menyertai Rasulullah. Beliau cukup dengan apa yang dimakan dan menjadikan kenyang, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang utama, pembesar para sahabat, tapi tidak seperti sahabat Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena kalau sahabat Abu Bakar itu ya kalau waktunya kerja ya kerja, waktunya bersama keluarga ya bersama keluarga, waktunya ngaji ya ngaji. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah ini, beliau hanya qanaah dengan apa yang ada, kemudian beliau selalu mulazamah dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah itu pergi, beliau selalu mengikuti. Sehingga apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, itu akan dihafal oleh sahabat Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, termasuk beberapa sahabat yang juga sama seperti Abu Hurairah, sekitar ada 70 orang yang selalu mulazamah, mereka bertempat tinggal di masjid. Nah, kalau istilah sekarang itu ya istilahnya adalah mondok. Mereka meninggalkan tempat kelahirannya untuk mondok di Masjid Nabawi, di emper Masjid Nabawi dekat rumah Rasulullah. Itu di situ mereka. Dan pimpinannya, ketuanya, gampangane wonten lurah pondoke niku niki sahabat Abu Hurairah. Beliau dijuluki Abu Hurairah, pertama kali yang menjuluki adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikatakan beliau suatu ketika beliau mengambil seekor kucing kecil. Kucing kecil diambil kemudian ditaruh di sakunya. Ditaruh di saku beliau. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Itu apa wahai Abdurrahman?" "Ini adalah kucing." Lah sejak saat itu kemudian Rasulullah menjuluki siapa? Sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini dengan sebutan Abu Hurairah, bapak kucing, karena apa? Menyayangi kucing itu, mengambil kucing dan merawat kucing itu, sehingga dinamakan dengan Abu Hurairah. Rasulullah sering sekali. Jadi Rasulullah bukan orang yang kemudian terus berada di masjid, terus zikir, istighosah, terus berdoa, enggak seperti itu. Beliau itu dengan bahasanya yang santai dengan para sahabatnya, bahkan memberikan gojlokan. Itu kan gampangannya kan gojlokan, menjuluki siapa? Sahabat Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Pernah Sayyidina Ali suatu ketika Sayyidina Ali itu juga mendapatkan julukan dari Rasulullah. Rasulullah sering memberikan julukan-julukan para sahabatnya yang tujuannya bukan untuk menghina, tapi memberikan memberikan itulah bentuk dari kedekatan Rasulullah dengan sahabatnya. Gak mungkin orang yang dekat kemudian berani gojloki. Kayak saya kemudian belum kenal dengan sampean dengan rekat kemudian digojloki, itu kan gak etis juga kan gitu. Tapi ini bukti kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Sayyidina Ali juga pernah mendapatkan julukan dari Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu sedang marahan dengan Sayyidah Fatimah. Memang dalam rumah tangga itu kan pasti ada problem, pasti. Bahkan Sayyidina Ali pun juga mendapatkan problem itu, merasakan itu. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali sedang ada masalah dengan putri Rasulullah Sayyidah Fatimah. Akhirnya ya biasanya lah ditutupi lawang, dikancingi. Jadi mau pulang nggak bisa. Beliau kemudian keluar, akhirnya beliau tidur di tanah. Di luar tidur di tanah, ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya kemudian digojoloki dengan Rasulullah, "Ya Abat Turab,
ya abad turab, wahai bapak dari tanah. Wahai abad turab digojoloki dengan hei bapak lemah. Kenapa? Karena pada saat itu sahabat Sayyidina Ali itu tidur di tanpa alas apapun di tanah. Itu kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya, bukan untuk menghina ya, bukan untuk menghina Abu Hurairah. Ini Abdurrahman bin Sohar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa kok beliau bisa sampai hafal ribuan hadis? Karena beliau mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini curhat kepada Rasulullah, apa yang dihafalkan dari perkataan Rasulullah itu terkadang hilang, terkadang lupa. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat Abu Hurairah ini untuk menggelar, membuka serbannya, kemudian di tangan Rasulullah diletakkan di situ dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditaruh di dadanya. Sejak saat itu sahabat Abu Hurairah tidak pernah lupa, berkat mukjizat dari Rasulullah. Paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dalam hadis yang ke-9 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini dalam kitab Hadis Arba'in dijelaskan qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu khale dawuh sinten Kanjeng Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma utai barang nahaitu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh nyegah anhu saking ma fajtanibu mongko ngedohono sapa sira kabeh hu ing ma. Sahabat Abu Hurairah pernah mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang fajtanibuhu maka hindarilah, maka tinggalkanlah. Wama amartu, wama utai barang amartu kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu maring ma amartukum mastatoktum selagine kuwasa sapa sira kabeh. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian semuanya faktu minhu, lakukanlah, tapi ada catatannya, mastatoktum semampu kalian. Nah, di sini menjelaskan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Di sini tidak ada catatan mastatoktum. Jadi secara mutlak larangan itu harus ditinggalkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku belum bisa meninggalkan semuanya, maka dia tetap dikatakan sebagai al-asi, sebagai orang yang bermaksiat. Berbeda dengan perintah. Kenapa? Karena kalau perintah di sini ada catatan tambahan mastatoktum, selama atau semampu kalian, semaksimal kalian. Artinya ini bukan kok kemudian wes sakarpe dewe, enggak. Bukan semaunya, mastatoktum ku ma'atoktum, semampu kalian, kalian kuasanya bagaimana maka lakukanlah dengan kekuasaan tersebut. Ini banyak contohnya, seperti ketika orang sholat fardu itu kan rukunnya atau syaratnya itu harus termasuk rukun ya, termasuk rukun itu adalah berdiri, harus dilaksanakan dengan berdiri. Bisa berdiri kok dilakukan dengan duduk, maka sholatnya tidak sah karena tidak melaksanakan rukunnya, tidak melaksanakan pokoknya di situ. Tapi kalau orang itu nggak mampu untuk berdiri, nah ini tentang sholat fardu ya, tidak mampu untuk berdiri, katakanlah dia punya sakit vertigo, ketika berdiri dia kemudian nggak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan sempurna, atau memang karena sudah tua, sudah berumur, ketika berdiri itu nggak bisa, bisanya dengan duduk, maka sholat itu boleh dilakukan dengan duduk. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan albattah, semua larangan yang dikatakan meninggalkan larangan itu yang meninggalkan semuanya. Jadi kalau ada orang
aku durung iso ninggalno kabeh, maka belum dikatakan orang yang meninggalkan maksiat. Gak boleh kemudian dikatakan us gak popo, ya tetap katakan itu dosa. Anapun kita belum bisa meninggalkan, itu urusan yang lain, berbeda, ya. Jadi jangan kemudian karena belum bisa meninggalkan yang lain, meninggalkan semuanya, kemudian dikatakan ini enggak apa-apa. Loh, kalau perkara itu haram, ya katakan haram. Adapun kalau kita itu belum bisa meninggalkannya, itu urusan lain. Itu urusan lain. Nah, begitu, maka jangan menghalalkan perkara yang haram. Nah, gitu. Kalau haram ya katakan haram. Kalau kita masih belum bisa meninggalkan keseluruhannya, maka itu sadari itu adalah sebuah larangan, sehingga kita terus berusaha untuk meninggalkan semuanya. Maka di sini kemudian ulama mengatakan takwa itu apa sih? Takwa itu ketika kita sering sekali diingatkan ketika Jumat, mari kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu sebagian ulama mengatakan takwa seperti itu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan takwa itu lebih terkhusus lagi kepada ijtinabun nawahi, karena ini tidak ada tawar menawar. Jadi lebih ringkas lagi, apa takwa itu? Takwa adalah meninggalkan larangan. Sampean nggak melaksanakan larangan, yo nggak melakukan perintah, katakanlah yang sunah-sunah itu, ya, sampean diam aja, sampean sudah dikatakan orang yang baik. Orang yang baik itu siapa? Orang yang tidak melakukan larangan, orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang tidak melakukan kesalahan, itulah orang baik. Tapi kalau kepingin lebih dari orang baik, maka harus bergerak, harus aktif, baru dikatakan lebih dari orang baik, yakni apa? Orang yang bermanfaat. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang berkontribusi baik kepada orang lain. Itu baru dikatakan orang khair, orang yang bagus. Kalau orang baik saja, sampean nggak melakukan apapun, wis diam saja, asal wajib dilakukan, ya pokoknya diam aja, nggak melakukan larangan, nggak melakukan wajib, tidak melakukan larangan, sudah diam, nggak menambah apapun, itu sudah dikatakan orang baik. Tapi kalau ingin menjadi orang yang lebih dari itu, maka jadilah orang yang bermanfaat. Nah, ini manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Contoh yang lain, seperti ketika kita setelah Ramadan ada kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa kilo beras itu? Berapa? 2,5 kilo. Ya, ini juga berbeda karena begini, karena saya jelaskan sedikit. Dalam aturan fikih, takaran ukuran zakat fitrah itu menggunakan takaran. Jadi satu sok itu adalah sebuah takaran, bukan timbangan. Maka nanti tergantung dari kadar airnya. Tergantung kadar airnya. Kalau kadar airnya itu banyak, ya otomatis timbangannya banyak. Kalau kadar airnya sedikit, maka timbangannya juga akan menjadi ringan. Dulu pernah guru kami, kiai kami, masyayikh kami, Romo Yai Fakih Langitan, dulu pernah ketika berhaji, kemudian mempraktekkan sendiri. Beliau membawa beras dari Indonesia dengan kadar air dua model kadar air, ya. Kemudian dipraktekkan di sana menggunakan sok Rasulullah, menggunakan sok yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu ternyata satu sok itu adalah 2 kilo 7 on. Jadi 3 kilo kurang. Itu sudah aman, ya, di situ aman. Kalau lebih aman lagi 3 kilo lebihnya itu adalah bernilai sodako.
Lah ini ternyata ketika kewajiban mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu dia nggak punya. Mestinya dia mengeluarkan 2,7 on, 2 kilo 7 on. Ternyata dia punyanya hanya 2 kilo. Ini dia kewajiban membayar zakat fitrah apa tidak? Kira-kira di sini. Nah, kalau menurut hadis ini wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, maka tetap 2 kilo itu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ma la yudraku jullu la yudraku kullu. Dari hadis ini kemudian dari para ulama pakar-pakar fikih, usul-usul fikih itu kemudian memunculkan kaidah-kaidah fikhiyah, ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih sempurna maka juga tidak ditinggal semuanya. Maka jangan dikatakan ketika aku wis sakjane aku kewajiban zakat fitrah, tapi aku mau duwe 2 kilo tok wis gak bayar zakat. Ini keliru. Kenapa? Karena mas tatoktumnya, istitoahnya dia itu adalah 2 kilo. Maka laksanakanlah itu. Maka laksanakanlah. Tidak bisa semuanya, maka sebagian. Dan hukumnya tetap apa? Apakah jadi sunnah? Apakah jadi wajib? Tetap hukumnya adalah wajib. Sama seperti sholat, nggak bisa berdiri, dia melaksanakan dengan duduk, statusnya ya tetap wajib. Bukan kemudian menurun menjadi sunnah, enggak. Nah ini yang dimaksud dengan ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah tidak ada ada kelonggaran dalam menjalankannya ya, dalam menjalankannya. Sama seperti banyak sekali contoh-contoh itu ya, banyak sekali. Kalau contoh yang dari bukan dari peribadatan katakanlah. Contoh mendatangi pengajian seperti ini katakanlah. Ini kan sunnah juga. Mendatangi pengajian. Baru datang kerja. Waduh, kok ngajine wis tutuk tengah rek. Wis gak berangkat pisan, umpamane kok seperti itu. Ya nggak apa-apa, tapi lebih baik datang. Kenapa? Karena tadi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Seperti perintah tolabul ilm, mencari ilmu, ngaji, mondok, majlisan. Sedari kecil ya, karena memang hidup di kalangan keluarga yang basicnya bukan basic keilmuan. Akhirnya kemudian sudah tua ono ngaji, ono program pengajian, majlisan katakanlah. Kemudian ayo ngaji, wis tuwa kok. Maka tidak ada kata terlambat. Maka tetap berangkat. Sama seperti berangkat jamaah. Jamaah kok wis ora 2 rakaat, tetap sampean berangkat. Mala yudraku julluhu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dirakul, tidak bisa diraih secara sempurna, maka jangan tinggalkan semuanya. Jangan ditinggalkan semuanya. Ini fa'tu minhu mastata'tum. Lanjutannya hadis wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Nah, ini yang menjadi tema kali ini. Rasulullah sudah memaparkan larangan-larangannya, Rasulullah memaparkan perintah-perintahnya, dan itu ada keluasan, ada kelonggaran dalam melaksanakannya. Lah setelah itu fa inna ma ahlakal ladzina, mongko sak temene rusak alladzina sapa wong akeh min qablikum kang saking sadurung sira kabeh. Umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian itu rata-rata mereka rusak, mereka binasa. Apa yang membinasakan? Kasratu masailihim. Fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngerusak alladzina ing wong akeh min qablikum kang saking sira kabeh. Apa yang merusak mereka? Kasratu masailihim. Apa akeh pitakone alladzina waqtilafuhum lan oleh nulayanine alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Yang menjadikan rata-rata
penyebab kerusakan umat-umat terdahulu, ini kata Rasulullah, adalah kasratu masailihim, kakean takok, banyak bertanya. Tapi bukan semua pertanyaan, enggak, bertanya yang sifatnya itu mempersulit. Kita mungkin pernah lah mendapati hal seperti ini. Ada orang-orang itu yang wataknya seperti ini. Ketika dikasih keterangan ini ditanya, kalau kenapa kok seperti itu? Kenapa enggak seperti ini saja? Kenapa enggak seperti ini saja? Kenapa enggak seperti ini saja? Tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk mencari mendapatkan pemahaman. Bukan tujuannya untuk mencari apa? Kejelasan, tidak. Tapi memang tujuannya untuk itu, dan itu menjadi ciri khas orang-orang terdahulu, dan itulah yang menjadikan mereka binasa. Sama seperti yang terjadi, yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu, dan kemudian menjadi nama surat, ketika ada salah seorang Bani Israel fakir, dia ingin menguasai harta keponakannya, wakilah ada yang mengatakan itu sepupuhnya. Itu kemudian anak itu dibunuh. Agar apa? Agar dia mendapatkan harta warisannya. Tentu mungkin penjelasan waris antara di zaman Nabi Musa dengan kita berbeda. Setelah itu kemudian dibunuh, kemudian dibuang di tempat yang umum, tempat Torik, Majma' Torik itu, tempat orang-orang itu. Akhirnya mereka bertanya, siapa yang membunuh ini? Siapa yang melakukan pembunuhan ini? Dan yang melaporkan itu adalah pamannya sendiri itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa, melaporkan sendiri agar tidak disangka dia adalah seorang pembunuh. Dia itu adalah keluarga korban, kan gitu. Ada kan kasus-kasus seperti itu, ada. Kemudian ditanyakan kepada kepada Nabi Musa, ini bagaimana? Ketika diteliti ahli forensik pada saat itu, dilihat tidak bisa diketahui tanda-tanda siapa yang membunuh anak ini. Akhirnya karena seakan-akan dia itu korban, keluarga korban, tolong wahai Nabi Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, siapa yang membunuh ini, untuk menutupi kejahatannya tadi. Akhirnya Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bertanya bagaimana solusinya. Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengorbankan seekor sapi betina, seekor sapi. Lah karena memang tujuannya bertanya tadi itu agar pokoknya bulat sekiranya DE lepas dari tuduhan tersangka pembunuhan. Takok maneh, sapi sing piye? Sapi yang bagaimana? Ada dijelaskan sapi perempuan. Tanya lagi, sapi perempuan yang bagaimana? Seandainya kok mereka itu kemudian ya sudah kami akan melaksanakannya, sami'na wa ata'na, seperti kita umat Rasulullah itu diajarkan oleh Rasulullah sam'an wa ta'atan. Mereka kan sami'na wa asoina. Kalau orang-orang Bani Israel itu kebudayaannya apa? Kebiasaannya adalah sami'na wa asoina. Kami mendengarkan, tapi untuk taat lihat-lihat dulu. Kalau menguntungkan ya kami taat, kalau enggak menguntungkan ya sorry saja, kami enggak akan ikut. Itu kebiasaan orang Bani Israel seperti itu. Ketika diperintahkan ini dilihat dulu, apakah nafsunya itu senang dengan hal itu atau tidak. Akhirnya kemudian ditanya sampai sifat yang detail, bahkan sampai orang Bani Israel itu hampir tidak bisa melaksanakan perintah dari Nabi Musa. Sapi betina yang warnanya kuning, kemudian yang enggak ada cacat sama sekali, kemudian yang enggak pernah dipakai untuk bekerja. Nah ini sapi sing ndi? Sapi ku biasanya ya dipecuti gitu ya. Sapi kan dipecuti, nek mokong ya dirodot dipecut ngoten. Mesti ono catune. Ini sapi yang kuning keemasan. Kemudian tidak punya luka sama sekali. Kemudian tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Wong gunanya fungsi sapi pada zaman itu ya digunakan untuk membajak sawah.
Akhirnya sampai hampir tidak bisa ditemukan, hanya satu yang ditemukan, yakni milik seorang anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya dan dihargai dengan sebobot dengan emas yang bobotnya sama dengan sapi tersebut. Itu kan sakjane ape oleh warisan, katakanlah tujuannya golek warisan, malah ngetokno emas sak bobote sapi betina itu tadi. Wis ate golek-golekane wis angel. Nah itu kenapa ya? Karena seperti itu. Dan termasuk diantaranya yang menjadikan mereka rusak, menjadikan mereka binasa, yang akhirnya merugi, menyulitkan diri sendiri adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka suka berseberangan dengan para nabinya. Mereka suka berseberangan dengan para rasulnya. Kalau sekarang tidak ada nabi, maka pewaris nabi. Siapa itu pewaris nabi? Ya para ulama. Ulama amilin, ulama yang kalau kemarin dalam khutbah kami jelaskan ulama itu ada dua, ada ulamaul akhirat, ada ulamaud dunia. Yang mana ulamaul akhirat itu ada ciri-cirinya, dan itu yang menjadi warasatul anbiya. Dan itulah yang harus kita taati. Jangan ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, kita jangan berseberangan dengan para ulama-ulama kita yang keilmuannya itu sudah sudah tidak diragukan lagi, keibadahnya, riyadhahnya ya, itu sudah tidak diragukan lagi. Itu jangan pernah berseberangan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berdasarkan dengan ilmu yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Tentu dalam segala hal pasti ada oknum. Pasti ada oknum itu pasti ada. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan ulama terbagi menjadi dua, ada ulamaul akhirat, ada ulamaud dunia. Ciri-cirinya kemarin ada 5, dijelaskan lagi dari khutbah kemarin. Khosyah, punya sifat khosyah. Khosyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan jangan sampai menjadikan Allah tidak ridho. Berarti dia yang dilakukan adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa khusyuk. Ada rasa khusyuk. Khasyi'ina lillah alladzina la yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Oh kaapal ngene iki sing kaya gaya-gaya so. Pripun? Ha sing ngoten kula. Yang intinya khasyi'ina lillah, orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang tidak menjual agama dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa para ulama itu? Ulama adalah orang yang khosyah. Siapa yang orang khosyah itu? Alladzina la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Berarti ulama yang benar-benar ulamaul akhirat adalah ulama yang tidak bisa dibeli dengan harta. Itu di situ ulamaul akhirat. Punya sifat tawadhu, punya sifat zuhud, hatinya tidak tidak terikat dengan dunia. Punya dunia iya, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia itu. Kalau diibaratkan seperti Sayyidah Syekh Sayyidah Syekh Abil Hasan Al-Syadili ya, Imam Syadili itu beliau termasuk thariqahnya adalah berbaju yang baik, yang bagus, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus. Itu termasuk diantara thariqahnya, ciri-cirinya seperti itu. Pernah suatu ketika ada orang yang komplain, wahai Syekh, engkau itu orang yang dekat dengan Allah tapi bergelimang harta. Akhirnya kemudian orang ini diajak oleh Sayyidina Syekh Imam Syadili mengendarai kendaraannya yang mewah itu, tapi diperintahkan untuk memegang gelas yang berisi air penuh. Dan catatannya ini takjak sampean takjak keliling ke kota-kota yang indah, ke pemandangan-pemandangan yang indah, tapi saya kasih tugas air ini jangan sampai tumpah. Kemudian diajak ke tempat-tempat yang indah-indah, ke tempat pariwisata untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah, dan ditempatkan pada kendaraan yang mewah.
Setelah sampai pulang kemudian ditanya, bagaimana pemandangan tadi? Bagaimana enaknya menaiki kendaraan yang mewah? Yo enggak enak, bagaimana saya bisa merasakan kenikmatannya sementara saya fokus agar air ini tidak tumpah. Seperti itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu tidak dinilai dari compang-campingnya pakaian, lusuhnya pakaian, tidak, tapi itu kembali kepada hati. Siapa yang tahu hati? Maka itu kemudian kita masuk melihat kepada diri kita berusaha untuk menjadi orang yang zuhud. Sama para ulama ul akhirat juga seperti itu. Mungkin secara zahir mobilnya mewah, pondoknya itu mewah, rumahnya mewah, tapi dalam hatinya itu sama sekali tidak kumantil. Hatinya tidak kumantil di situ. Bisa jadi dan semuanya itu bukan hasil usahanya. Itu adalah pemberian dari orang lain, yang mana ketika pemberian itu tidak diterima otomatis gak ngelegakno hati. Nah, itu para anbiya dulu, orang-orang Bani Israel pada saat dulu zaman-zaman umat-umat terdahulu itu rusak karena mereka sering berseberangan dengan para nabinya. Mereka benar mendengarkan, tapi kalau hati mereka itu tidak suka, ya tidak dilakukan. Mereka suka menghela, menghela itu istilahnya apa? Membuat tipu daya agar itu diperbolehkan menurut mereka. Sama seperti kejadian Bani Israel yang menjaring ikan di hari Sabat, di hari Sabtu. Hari raya, kalau kita umat Islam itu kan hari Jumatnya. Dalam mingguan itu ada hari raya, yakni hari Jumat kalau kita umat Islam. Kalau orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari di mana semua pekerjaan harus berhenti dan fokus untuk beribadah. Itu aturan pada zaman itu. Pada zaman itu dari nabinya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak serta-merta tidak diuji, semuanya diuji. Jangan kemudian kita itu mengatakan amanna billah, kita beriman kepada Allah, kemudian tidak diuji, pasti diuji. Seberapa benar, seberapa murni keimanan kita, seberapa bisa dipegang ucapan kita, itu pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya mereka termasuk orang-orang yang berada di pinggir pantai, termasuk para nelayan ya, itu ketika tiap hari Sabtu itu ikan-ikan muncul semuanya, banyak ikan-ikan muncul semuanya. Sementara di hari-hari yang lain ikan itu sedikit. Ini ujian dari Allah. Akhirnya mereka menghela, mereka daya agar tujuan mereka itu tercapai, membuat rekadaya itu. Ya wis lah, kita enggak bekerja, kita enggak melaut di hari Sabtu. Gini saja, kita pasang jaring, kita pasang apa itu? Kalau sekarang di daerah Banjarmasin perayang dulu waktu ya, jaring jebakan ikan hari Jumat sore. Ya, hari Jumat sore itu sudah dipasang, ditinggal Sabtu kita ibadah. Hari Minggu diambil itu jebakan ikannya, akhirnya akan mendapatkan banyak. Kenapa? Karena hari Sabtunya ikan keluar semuanya. Itu sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan para nabinya, itu ya tetap tidak boleh. Itu kan akal-akalanmu saja. Ya benar, dirimu, tubuhmu enggak bekerja, tapi alatmu bekerja, tetap bekerja. Dan kemudian sebagian orang itu kemudian mengingatkan, gak oleh ngono ku ya tetap diarani bekerja. Terus dikei, delok iki lho, tak bagi hasil. Ya wis gak apa-apa kon ngomong gak oleh, tapi kita kei, nah dikei. Barang dikei ini ujian dari Allah. Azab itu tidak langsung turun. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau kita itu melakukan maksiat kemudian kita aman-aman saja, itu berarti Allah ridho. Enggak seperti itu cara mainnya. Allah tetap menguji, tidak langsung diazab.
Akhirnya mereka merasa, loh iya yo, gak terjadi apa-apa. Akhirnya kemudian 2/3 orang itu kemudian akhirnya melakukan Jumat masang jebakan, sampai pada akhirnya hari Sabtu pun mereka bekerja melaut. Dan 1/3 yang lain mereka enggak mau mengingatkan, wis iku urusane dewi-dewi. Wis urusane dewi-dewi. Wis lana akmaluna walakum akmalukum, wis aku ya wis gak bakal ngilingno, wis aku tak fokus nang dhewe, wis iku urusane dewi. Tapi apa keputusan Allah Subhanahu wa taala? Seluruh umat Bani Israel di desa itu semuanya diadab oleh Allah, dirubah wajah mereka menjadi kera, dirubah wajah mereka menjadi babi. Bahkan yang 1/3 yang nggak mau ikut itu ternyata terkena azab. Kenapa? Karena mereka diam. Ada kemungkaran, mereka diam, enggak melaksanakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, inilah alasan-alasan para umat-umat terdahulu itu rusak, mendapatkan azab, mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini. Bertanya yang enggak ada gunanya, yang justru itu mempersulit diri. Kemudian mereka selalu suka berseberangan dengan ulamanya, berseberangan dengan para nabinya. Itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu, yang mana orang Bani Israel itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka berseberangan dengan para nabinya. Dan ini sama seperti ungkapan Jasmira, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah, agar kita bisa mempelajarinya, agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Maka kemudian bagaimana? Larangan kita berusaha untuk meninggalkan tanpa alasan. Kalaupun kita masih belum bisa meninggalkannya, jangan pernah mengatakan itu boleh. Tetap itu adalah sebuah larangan. Adapun perintah, kita berusaha semaksimal mungkin, semampu-mampunya kita melaksanakan. Kalau tidak sempurna ya paling tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan bertanya yang pada akhirnya menyulitkan pada diri sendiri. Kalau sifatnya bertanya itu untuk mencari pengetahuan, untuk menambah pemahaman, itu sangat dianjurkan. Sahabat Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak itu? Beliau mengatakan, bikol bin akul walisanin saul, dengan hati yang terus berpikir, dengan lesan yang selalu bertanya. Loh, ini enggak ada larangan. Berarti pertanyaan di sini bukan kok semua pertanyaan, enggak, hanya pertanyaan yang nantinya malah mempersulit diri. Kalau dulu kami di pondok itu ketika diijazahi maca sholawat sallallahu alaika ya Muhammad, itu enggak bisa, kita itu diingatkan kalau diijazahi jangan bertanya ping piro, berapa. Itu kalau hati seorang guru itu agak kesal, kemudian guru celetuk ping 1 juta, gak repot sampai ngelakon ini. Gak repot. Ping 1 juta malah gak kelakon. Saumpama kok gak tanya, baca sholawat agar hidupnya enak, baca sholawat sallallahu alaihi ya Muhammad, nggih qabil tuh ngoten mawon. Sekali sudah dapat fadilahnya, sajane luwih enak tanpa bertanya. Kadang perlu bertanya, kadang tidak perlu dipertanyakan. Sekiranya itu mempersulit ya jangan ditanyakan. Nah, jangan pernah berseberangan dengan para ulama-ulama kita, ulama-ulama warasatul anbiya. Rawang riwayatakan ing hadis Al-Bukhari usapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami haturkan, bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaat pada diri kami pribadi, khususnya bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami bila ada salah khilafnya dalam menerangkan, mungkin dalam tutur kata, dalam sikap,
Kami secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.